Ustaz Nana Suryana yang akan membawakan tema syarat-syarat terjadinya amal soleh. Insyaallah apa yang disampaikan pada hari ini oleh guru kita akan menambah keimanan dan wawasan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna 'alas sawa'is sadil wa nahana 'anil ikhtilafi wal iftiraqi wa tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wahum la yudlamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fa'ala biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a. Al-hadis rawahul Bukhari. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Islamic Center Ar-Rahmah sama jajarannya, yang sama-sama kita hormati seluruh para alim ulama, para hujjaj, para kiai, para asatidzah, dan juga adik-adik santri yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya kembali kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat qudrah iradah dan inayahnya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menjalankan berbagai aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari adalah merupakan hari ataupun waktu yang penuh berkah. Karena Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Kenapa di pagi hari begitu banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena pahala yang akan kita dapatkan dari ibadah yang kita lakukan luar biasa. Ya. Mulai dari kita bangun tidur, kemudian melaksanakan berwudu, kemudian melaksanakan salat tahajud, kemudian kan melangkahkan kaki ke Masjid Ar-Rahmah ini, ya. Maka setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan. Langkah pertama akan dihapuskan dosa, langkah kedua Allah angkat derajatnya. Semakin jauh kita berangkat dari rumah ke masjid ini, maka semakin banyak dosa yang terhapus, semakin tinggi derajat kita. Kemudian kita datang ke masjid, kemudian melaksanakan salat tahiyatul masjid umpamanya. Kemudian menjawab azan ketika azan dikumandangkan. Kemudian membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah dan selanjutnya. Kemudian kita melaksanakan salat qobliyah subuh.
yang nilainya kata Rasulullah khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan imam. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan imam di masjid, maka pahalanya seperti orang yang sholat tahajud semalam suntuk. Kemudian selesai kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita duduk di sini niatkan i'tikaf sampai nanti syuruk. Setelah syuruk, kemudian kita nunggu beberapa waktu. Kemudian kita melaksanakan sholat syuruk 2 rakaat. Yang pahalanya kata Rasulullah, seperti orang melaksanakan ibadah haji, taman. Sempurna, sempurna, sempurna. Maka di pagi hari adalah tempatnya berkah Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semuanya. Maka pantaslah kita mengucapkan tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini karena berkahnya begitu banyak kepada kita semuanya. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada qudwah hasanah terbaik kita, yakni Nabi kita, Nabi terakhir yang akan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran risalahnya. Bapak Ibu sekalian dan adik-adik sekalian yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, kalau kita rajin membuka lembaran-lembaran ayat suci Al-Qur'an, kemudian membaca dan mentelaahnya, juga membuka lembaran-lembaran hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita buka, kita baca, kemudian kita telaah isinya, tentunya kita akan mendapatkan bahwa nanti di akhirat kelak orang itu akan lebih banyak masuk surga, Pak, daripada masuk neraka. Kenapa demikian? Karena setiap amal soleh yang dilakukan oleh seorang muslim, oleh Allah akan dimudha'afahkan. Apa dimudha'afahkan itu? Dilipat gandakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melaksanakan satu amal kebajikan, amal soleh, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibalas berapa? Asyru. Apa asyru itu? 10 pahala. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sebaliknya kalau orang melakukan kejahatan, ya, amal dosa, maksiat, hanya akan dibalas 1 kejahatan saja. Hanya akan ditulis 1 dosa saja. Ya, wahum la yudlamun, dan mereka tidak akan dizolimi. Jadi jelas dari ayat ini bahwa ketika seorang muslim melakukan amal kebaikan, oleh Allah dilipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Sementara amal keburukan hanya akan dicatat 1 keburukan saja. Jadi 10 banding 1. Sehingga orang akan lebih banyak masuk surga daripada masuk ke dalam neraka. Ya. Nah, ada beberapa ayat, beberapa hadis yang menerangkan bahwa setiap amal soleh yang kita lakukan itu ada yang pahalanya 10, 700, bahkan lebih. Di antara amal soleh yang kalau kita lakukan akan mendapatkan 10 pahala yang Allah sediakan untuk kita semuanya adalah yang pertama, tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Ya. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Barang siapa yang membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya dari membaca Al-Quran itu dia akan mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu oleh Allah dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Alifun harfun wa lamun harfun
wa mimun harfun kata Rasul. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, berapa pahala kita dapat, Pak? 30. Bukan satu. Ya. Apalagi kalau kita tiap bulan khatam satu kali. Berapa jumlah huruf dalam Al-Quran, Pak? Dalam kitab Imam Syafi'i disebutkan jumlahnya adalah 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf kali 10. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Masya Allah. Ya. Dan bahkan kalau kita perhatikan hadis yang tadi, ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contohnya dengan kalimat alif lam mim, tidak mencontohkan dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau amma yatasaalun. Tapi Rasulullah mencontohkan dengan kalimat alif lam. Kenapa, Pak? Kalau kita buka terjemahan, ya, ada namanya huruf-huruf muqatta'ah. Apa huruf-huruf muqatta'ah itu? Huruf-huruf yang ada di awal surat yang dibacanya itu dipotong-potong, Pak, sesuai dengan asli hurufnya. Alif, lam, mim. Apalagi ya, sin, to, ha. Apalagi yang paling panjang dalam surat Maryam, ada yang hafal? Kaf, ha, ya, ain, sod. Itu kalau kita buka terjemahannya, nggak ada terjemahannya, Pak. Ditulisnya itu alif, lam, kaf, ha, ya, ain, sod. Apa hikmahnya? Rasulullah mencontohkan dengan kalimat alif, lam. Bahwa siapapun orang yang membaca Al-Quran, ngerti ataupun tidak terhadap isi Al-Quran, pahalanya sama, Pak. Satu huruf, satu kebaikan. 10 kebaikan, mohon maaf. Artinya kalau orang Arab membaca Al-Quran dan ngerti bahasa Arab, dan kita orang Indonesia membaca Al-Quran tapi tak ngerti bahasa Arab, pahalanya sama. Itu maksud dari kenapa Rasulullah mencontohkannya dengan kalimat alif lam mim, tidak mencontohkan dengan kalimat yang lain. Ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap satu huruf yang kita baca, Allah berikan 10 pahala. Kemudian yang kedua, ada hadis riwayat Imam Muslim. Atau dalam hadis Imam Bukhari juga ada. Rasul menyampaikan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'un. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan atau memberikan contoh untuk melakukan kebaikan, ya, maka baginya akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut tanpa mengurangi dari pahala orang yang melakukan kebaikan itu. Mudahnya pakai contoh, ya. Ketika kita bisa ngajarin orang sholat, sampai orang itu bisa menjalankan sholat, ya, dari takbiratul ihram sampai salam, maka setiap orang itu melaksanakan sholat, kita pun yang ngejarkannya akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi dari pahala sholat orang yang kita ajarkan itu. Ya. Kalau kita bisa mengajarkan Al-Quran, ya, kemudian orang itu membaca Al-Quran, maka setiap orang itu membaca Al-Quran, kita yang ngajarinnya pun akan mendapatkan pahala yang sama, tanpa mengurangi pahala dari orang yang membaca Al-Quran. Kita belajar Al-Quran dari siapa? Dari guru kita. Ya, guru saya pertama adalah orang tua saya, ya, bapak dan ibu saya. Setiap saya baca Al-Quran, ibu saya almarhumah akan mendapatkan pahala. Setiap hurufnya 10 pahala. Ibu saya punya guru, maka gurunya pun akan mendapatkan pahala. Terus sampai kepada siapa? Para tabi'in, kemudian tabi'in kepada para sahabat, kemudian sampai kepada siapa? Baginda kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap umatnya membaca Al-Quran, Rasulullah kebagian 10 pahala.
Ya. Maka kalau kita ingin membalas kebaikan guru kita, baca Quran. Ya. Insya Allah walaupun orang tua kita, guru kita sudah tiada, maka mereka akan tetap mendapatkan pahala dari Al-Quran yang kita baca. Itulah yang namanya amal jariyah. Apa amal jariyah itu? Amal yang mengalir. Ya, kalau dalam Al-Quran ada tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi jariyah itu artinya apa? Mengalir. Walaupun sudah tiada, pahalanya akan terus mengalir. Sampai kapan? Sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya. Maka Masya Allah, luar biasa kalau kita terus ya menjalankan apa yang dicontohkan, apa yang diperintahkan dari guru kita, maka guru-guru kita akan mendapatkan berkah dari kebaikan yang kita lakukan. Ya. Masya Allah. Kemudian yang berikutnya, ada satu ibadah, Pak, satu amalan yang pahalanya bukan 10, tapi pahalanya berapa? 700, Pak. Ya. Pahala apa ini, Pak? Infak dan sedekah. Tadi dibacakan oleh qori kita, ananda kita, dalam surah Al-Baqarah ayat 261. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbah, ibarat biji yang ditanam. Ya. Ambatat sab'a sanabil. Setelah ditanam kemudian tumbuh melahirkan 7 ranting, 7 cabang. Dari setiap ranting itu mengeluarkan 100 biji. Jadi jumlahnya berapa? 700. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah akan melipat gandakan lebih dari 700 kali lipat bagi orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Jadi pahala sedekah itu bukan 10. Ya, tapi 700 kali lipat. Ya. Berupa apa 700 kali lipat ini? Ya, terserah Allah. Terkadang memang infak 100 umpamanya, ya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Tapi terkadang juga dibalasnya dengan yang lain. Mungkin dengan tubuh kita sehat, anak-anak kita soleh dan soleha, ya, istri kita juga soleha, bisa diatur, ya, hidup kita tenang, nyaman. Itu juga bagian dari apa? Dari 700 kali lipat yang Allah janjikan. Nah, terkadang ada orang yang memahaminya itu, kalau saya sedekah mobil Avanza, dapatnya Alphard gitu. Iya. Nah, ini yang sering terjadi sekarang ini, Pak. Ya, ada ustadz yang kemudian ceramah gitu, ya, jamaahnya datang pakai mobil, pulang jalan kaki, Pak. Ya, datang pakai motor, pulang jalan kaki. Ya, diminta sama STNK sama BPKB. Masya Allah. Ya. Kenapa? Karena mentransfer ilmunya juga kepada jamaahnya begitu. Kalau infak motor nanti dapat mobil. Kalau infak Avanza nanti dapat Alphard begitu. Dan selanjutnya. Ya. Padahal yang namanya balasan dari Allah 700 kali lipat itu bukan hanya dalam hitungan 700 kali lipat harta kita dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Ya, tapi datangnya 700 kali lipat itu sehat badan kita. Buat apa kita banyak harta tapi badan sakit-sakitan? Ya. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam segala sesuatu pun. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad menyampaikan, "Kul washrab walbas wa tasaddaq bi ghairi sarafin wala nakhilatin." Kata Rasulullah. Kul, makanlah, washrab, dan minumlah, walbas, berpakaianlah, ya, wa tasaddaq, dan bersedekahlah, bi ghairi sarafin, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Makan tidak boleh berlebih-lebihan, minum tidak boleh berlebih-lebihan, berpakaian pun tidak boleh berlebih-lebihan.
Wa tasaddaq, bahkan kata Rasulullah, bersedekah pun tidak boleh berlebih. Ya. Kalau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwasiat, ya, di antaranya umpamanya kita punya harta kemudian kita hibahkan, kita wakafkan. Kata Rasulullah, as-sulusu wa sulusu katsir. Tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang kita miliki. Kenapa? Karena akan memadaratkan, menyusahkan ahli waris nantinya. Ya. Jadi konsep wala tusrifu itu tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan dalam kebaikan pun kita tidak boleh berlebih-lebihan. Ya. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang mewakafkan tanah ini, ya, yang membangunkan masjid ini dan juga asrama, pesantren, sekolah di sini, Allah terus berikan kebaikannya, amalnya terus mengalir kepadanya. Maka adik-adik setiap kalian membaca Al-Quran, insya Allah orang yang mewakafkan, orang yang mendonasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala akan terus mendapatkan kebaikan. Insya Allah. Ya. Karena namanya juga wakaf. Ya. Wakaf itu kan dari kalimat waqafa yaqifu. Wakfun. Artinya ya diwakafkan ya supaya apa? Supaya terus mengalir kebaikannya sampai kepada hari kiamat kelak. Ya, tetap terus ya, sabit kebaikannya itu sampai hari kiamat kelak. Hadirin ihwatal iman rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya ada sebuah hadis yang sangat menarik buat kita semua. Ya, saya bacakan hadisnya cukup panjang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau dikenal dengan Syaikhun. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an Rabbi tabaraka wa taala. Ya, terhadap apa yang diriwayatkan dari Tuhannya yang Maha Berkah dan yang Maha Tinggi. Kalau ada kalimat seperti ini buat Pak namanya hadis qudsi, Pak. Ya, hadis qudsi namanya. Rasul menyampaikan innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Allah itu telah mencatatkan, telah menetapkan kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalika, kemudian Rasul menjelaskan. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat dalam dirinya untuk melakukan kebaikan tapi enggak sempat, Pak, atau enggak jadi dijalankan, ya, maka katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Allah mencatatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Bapak siang ya, qailulah. Apa qailulah itu, Pak? Tidur siang. Kemudian meniatkan dalam hati, saya qailulah ini supaya nanti malam bisa salat tahajud. Nah, ternyata nggak sempat pas salat tahajud. Ya. Bangun-bangun ketika azan sudah berkumandang, azan subuh sudah berkumandang. Maka Allah sudah catatkan satu kebaikan yang sempurna. Ya. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu azza wa jalla indahu asyra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsira. Tapi kalau salat tahajud yang kita niatkan pada siang hari, kemudian kita jalankan, kita laksanakan, maka Allah akan memberikan pahalanya 10, 700 atau lebih dari 700 kali lipat. Ya. Jadi banyakin niat yang banyak, Pak. Maka ada satu ungkapan, apa? Niatul mu'min khairu min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Paling tidak ya kita niat apa? Niat untuk melakukan kebaikan. Dilaksanakan apa tidak ya itu urusan nanti. Ya. Perbanyaklah apa? Niat yang baik. Gitu. Tapi kalau kita lanjutkan hadisnya ada lagi yang luar biasa. Ya. Wa in hamma bisayyi'atin. Barang siapa yang meniatkan dalam dirinya untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan, dosa. Falam ya'malha. Tapi dia nggak jadi untuk menjalankan keburukan yang dia niatkan tadi. Kataballahu indahu hasanatan kamilah. Masya Allah. Allah catatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna.
Ada orang niat nanti malam mau nyolong, nggak jadi, Pak. Ya, maka Allah catatkan satu kebaikan untuk. Ya. Wa in hamma biha, kalau orang meniatkan keburukan kemudian fa'amilaha, melakukan keburukan tersebut, katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Yang Allah catatkan hanya satu keburukan saja. Ya. Jadi niat yang baik Allah catatkan satu kebaikan yang sempurna, kalau dijalankan pahalanya 10, 700 bahkan lebih. Tapi kalau melakukan niat jahat, ya, tidak dilaksanakan, satu pahala Allah catatkan. Kalau tidak dijalankan, ya, kalau dijalankan hanya akan dicatat satu keburukan saja. Ya. Jadi bagaimana kita, kalau kata orang Tasik mah angkarebo katanya, ya. Apa angkarebo itu? Banyak membawa pahala nanti di akhirat kelak itu. Sehingga orang akan lebih banyak masuk ke dalam surga daripada masuk ke dalam neraka. Begitu. Tapi kalau kita dengerin doanya Umar bin Khattab, beliau pernah berdoa kepada Allahumma ja'alni minal qalil, katanya. Ya Allah, jadikan aku itu dari golongan yang minoritas, golongan yang sedikit. Ketika ditanya, Umar kenapa doa kayak gitu? Karena orang yang masuk surga nanti di akhirat itu sedikit. Mudah-mudahan saya termasuk orang yang sedikit itu. Gitu. Ya artinya bahwa nanti di akhirat kelak justru lebih banyak orang masuk ke dalam neraka daripada yang masuk ke dalam surga. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 81 Allah berfirman, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum biha khalidun. Justru nanti ada orang-orang yang melakukan amal kejahatan, ya, dosa kemaksiatan, wa ahatat bihi khati'atuhu, dan dia tenggelam dengan keburukan tersebut. Ya, faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Jadi nanti di akhirat kelak justru lebih banyak orang yang tenggelam dengan keburukannya. Padahal amal keburukannya hanya dicatat satu, sementara amal kebaikan 10 Allah catat dengan pahala. Nah, maka pertanyaannya kenapa demikian? Ternyata kalau kita menjalankan amal kebaikan, tidak akan langsung, Pak, dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan dibalas 10, 700 sampai lebih. Kenapa? Karena amal soleh yang kita lakukan harus memenuhi persyaratan supaya diterima oleh Allah. Nah ini bedanya, Pak, antara amal salah dengan amal soleh. Kalau amal soleh harus ada syaratnya. Kalau amal salah nggak ada syaratnya, Pak. Gitu. Ada orang nyolong pakai bismillah tetap aja jadi, Pak. Dosa. Walaupun pakai bismillah, tuh. Ya. Tapi kalau orang melaksanakan amal kebaikan itu ada syarat-syarat. Syarat yang pertama dan yang utama adalah al-iman, Pak. Jadi harus didasari dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini syarat utama dan yang pertama. Dalam surah An-Nisa 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Barang siapa yang melaksanakan amal soleh, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun. Ketika dia menjalankan amal soleh itu didasari dengan keimanan kepada Allah, faulaika yadkhulunal jannah. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, wala yudlamuna naqira, dan tidak akan dizalimi sedikit. Jadi syarat yang utama yang pertama adalah iman. Ya. Gitu. Dr. Zakir Naik pernah ditanya waktu di Malaysia. Saya seorang Hindu, katanya. Ya. Saya punya perusahaan. Dan di perusahaan saya banyak karyawan yang muslim. Mereka kemudian diberangkatkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Bahkan ada yang biayai untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi kenapa katanya saya nanti di akhirat kelak menurut Anda saya tetap masuk neraka, katanya. Padahal saya sudah bersedekah, berinfak, ya, menghajikan orang, memberangkat orang umroh gitu.
Apa kata Dr. Zakir Naik? Itu syaratnya, Pak. Karena Anda belum beriman, bersyahadat betul. Ya. Jadi diibaratkan oleh beliau orang kuliah di satu universitas tanpa daftar dulu gitu, ya. Datang mah datang, masuk ke kelas gitu kan. Tapi nggak daftar, apalagi bayar gitu. Ya. Kira-kira kalau sudah 4 tahun dia akan mendapatkan gelar, kemudian mendapatkan ijazah, nggak akan ada. Walaupun kalau ada aspal ya Pak. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi iman. Ya. Maka saya harus mengkritisi. Kalau ada orang mengatakan semua agama sama. Ya. Semua agama benar. Kenapa kita harus kritisi? Kalau kita memandang satu agama harus dipandang dari 3 hal, Pak. Pertama adalah konsep teologinya seperti apa. Yang kedua, konsep kaifiah ibadahnya atau yang kita kenal dengan syariat. Yang ketiga baru konsep namanya akhlak, muamalah, hubungan. Nah, dari konsep teologi itu sangat berbeda, nggak bisa sama, Pak. Konsep teologi kita apa? Dalam surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Pertama, Tuhan kita itu ahad, esa. Allahu samad. Yang kedua, Tuhan kita itu adalah tempat kita bergantung. Yang ketiga, lam yalid. Tuhan kita itu tidak melahirkan. Walam yulad. Tuhan kita tidak dilahirkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada setara dengannya. Satu orang pun. Ya, sesuatu apapun. Itu konsep teologi kita jelas. Jadi di mana samanya dengan konsep teologi umpamanya di agama lain ada Trinitas. Di dalam agama Hindu Buddha ada Brahmana, ada Siwa, ada Wisnu. Brahmana pencipta, Siwa perusak, Wisnu pemelihara. Ya. Gitu. Apalagi kalau ngomongin kitab sucinya, kita Al-Qur'an, ya. Gitu. Kemudian dalam agama Hindu Buddha itu ada namanya Rigweda, Samaweda dan Yajurveda. Ya. Kemudian konsep apa? Konsep sosialnya juga berbeda. Kalau dalam agama Hindu Buddha itu ada Brahmana, Satria, kemudian Sudra ya. Paria, tahu paria? Yang pahit itu apa namanya? Pare itu ya. Orang Sunda bilangnya paria, Pak. Kemudian paling bawah itu Sudra. Nah, dan paling bawah ini Pak tidak boleh mendengarkan kitab suci, Pak. Kalau mereka mendengar kitab suci, maka di telinga itu harus dituangkan timah panas. Itu dalam konsep agama lain. Jadi sangat berbeda. Ya. Dalam masalah syariat berbeda juga. Kita ibadah sehari semalam 5 kali, ya salatnya saja gitu kan. Ibadah umat lain hanya hari Minggu aja umpamanya begitu. Ya. Jadi sudah berbeda dalam kaifiah menjalankan syariat. Kenapa Pak? Oh ya. Bahkan ada yang setahun 2 kali Pak Haji. Itu Idul Adha dan Idul Fitri doang. Iya. Masya Allah. Jadi sangat berbeda. Mungkin yang samanya itu yang nomor 3, Mbak. Dalam konsep akhlak, ya, muamalah, mungkin ada yang sama. Ya, setiap agama pasti mengajarkan tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, ya, tidak boleh melakukan kezaliman. Mungkin itu sama. Artinya kalau sama jangan dibeda-bedain. Kalau beda jangan disama-samain. Ya sudah, kalau sudah berbeda ya sudah. Sudah sama ya sudah. Begitu. Jadi iman ini adalah satu pintu masuknya orang supaya amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jakarta Barat di daerah Bonjeruk saya pernah mengisi pengajian ibu-ibu. Ada ibu-ibu bertanya, "Ustadz, saya punya tetangga ya, Cina non muslim. Itu kalau Senin Kamis puasa. Ya, Senin Kamis
puasa. Gimana tuh Ustaz, diterima nggak? Ya enggak, saya bilang. Kenapa? Karena dia belum syahadat, belum masuk Islam. Ya. Ada satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah akan berangkat perang, sampai jam berapa ini? Ya, sampai jam silam ya. Dalam sebuah hadis sebutkan, ya, ada seorang ketika Rasulullah SAW akan berangkat berperang, ya, tiba-tiba ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin ikut berperang dengan Anda. Begitu lihat mukanya, Rasulullah merasa asing. Kenapa? Karena belum pernah kelihatan sholat di masjid, gitu, bergaul dengan para sahabatnya. Sehingga kemudian Rasul bertanya, amin, kamu sudah beriman belum? Belum, katanya. Kata Rasulullah, amin sama qatil. Berimanlah terlebih dahulu, setelah itu kamu boleh ikut berperang dengan aku. Ya, fa'amana. Kemudian dia beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ya. Faqatala wa qutila. Masuk ke medan perang, membunuh kaum kafir, kemudian pada akhirnya terbunuh. Selesai peperangan, jasanya dikumpulkan, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar kepada laki-laki ini. Apa kata Rasulullah? Laki-laki ini, pemuda ini, amalnya sedikit tapi pahalanya langsung surga. Udah sholat, Pak? Belum. Ya. Udah zakat, puasa, haji, belum. Syahadat, masuk medan perang, mati. Gitu. Itu aja. Ya, paling berapa jam gitu ya. Tapi kata Rasulullah, pahalanya langsung surga. Kenapa? Karena sudah beriman terlebih dahulu. Coba, ketika orang punya hamasah, punya semangat yang tinggi, ya, kemudian, langsung aja ikut perang tanpa bersyahadat terlebih dahulu. Matinya mati, mati konyol, ya, mati sa'id, betul, ya, mati sa'id bukan mati syahid, ya. Ya, matinya mati konyol. Kenapa? Karena dia beriman kepada Allah dan Rasul. Ya. Dan itulah salah satu keistimewaan al-Islam, Pak. Ya, jadi kalau ada orang non-Muslim masuk Islam kemudian bersyahadat, maka dosa-dosanya selama ada dalam kekafiran dihapuskan oleh Allah dengan keislaman. Dosa kepada siapa, Pak? Kepada Allah, Pak. Kalau kepada manusia mah enggak. Ya, apalagi utang piutang. Oh, saya udah masuk Islam nih. Berarti utang saya lunas. Enggak. Tetap aja itu harus dibayar. Ya, gitu. Jadi enggak dengan orang masuk Islam kemudian utang-utangnya bebas gitu ya. Enak banget kalau gitu ya. Ya. Datang orang BTN ke rumah. Nah, saya baru masuk Islam, Pak. Berarti hutang saya terhapuskan. Enggak. Jadi yang dihapuskan oleh Allah adalah dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sebaliknya kalau ada orang murtad, maka kebaikan selama dalam keimanan keislamannya terhapuskan dengan murtadnya tadi. Ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah harus beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, kalau ibadah kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan rasa ikhlas. Apa ikhlas itu? Ikhlas. Iya. Jadi hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surah Al-Bayyinah ayat kelima Allah menyampaikan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Ya. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Ya. Apa sih ikhlas itu? Ya. Dalam kitab At-Ta'rifat tadi disebutkan ikhlas itu adalah taswiyatul amal min sawaidil qadari. Bersihnya amal dari noda-noda kekeruhan. Ya. Apa noda kekeruhan itu? Ada 2, Pak. Noda kekeruhan itu. Kalau kita lanjutkan tadi ayat yang dibaca oleh qori kita itu akan ada di situ. Ya. Jadi yang membatalkan sedekah. Bil manni wal adha. Ya. Salah satunya. Jadi ada 2 hal, Pak, yang bisa merusak amal saleh kita. Pertama ria, yang kedua sum'ah. Ya. Yang pertama ria, yang kedua sum'ah. Nah, dalam bahasa Arab itu, Pak, ada kalimat ro'a, yaro, ru'yah. Apa ro'a, yaro itu? Melihat. Pak. Maka masdarnya ru'yah. Apa ru'yah itu?
melihat. Maka kalau memasuki bulan Sya'ban akan memasuki bulan Ramadan ada namanya ru'yatul hilal. Apa ru'yatul hilal itu? Melihat hilal. Ya, atau ketika memasuki bulan Dzulhijjah. Ya. Karena memang hanya 2 waktu itu yang penting ya. Kalau yang lain kayaknya jarang ada ru'yatul hilal gitu. Bulan Muharram ru'yatul hilal kayaknya nggak ada. Ya. Itu aja bulan Sya'ban sama bulan Dzulqa'dah baru ru'yatul hilal. Ya. Nah, ada kalimat ro'ayaro, ada lagi kalimat aroyuririaan. Nah, apa aroyuririaan? Kalau ro'a melihat, kalau aro memperlihatkan. Berarti ria itu apa? Memperlihatkan ibadah kepada orang lain dengan harapan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya, jadi harus digarisbawahi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang kedua ada kalimat sum'ah. Dalam bahasa Arab itu ada 2 kalimat, ada sami'a yasma'u, sam'un, artinya mendengar. Ada yang kedua asma'a yusmi'u, sum'ah. Kalau asma'a yusmi'u artinya memperdengarkan. Berarti sum'ah itu apa? Memperdengarkan ibadah kepada orang lain dengan harapan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Ya, sekali lagi ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kalau tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia, umpamanya sedekahnya diumumin di masjid nggak apa-apa. Yang terpenting itu tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia. Karena begini Pak, tidak semua orang yang kalau sedekah ditulisnya namanya hamba Allah. Oh itu pasti ikhlas nih. Enggak juga Pak. Ya, atau orang yang ditulis namanya, oh itu enggak ikhlas. Enggak juga. Ya, kita yang pernah nonton tukang haji naik bubur, kebalik ya Pak, tukang bubur naik haji. Kan ada tuh namanya Kiai Haji Muhyiddin ya. No. Kiai Haji Muhyiddin. Saya tukang nonton Pak dulu Pak. Nah itu kan ketika mau datang Idul Adha dia beli apa? Beli sapi, ya, sama pembelinya, penjualnya namanya Sakiat, orang apa? Orang Madura. Ya. Udah jadi kemudian kata si Haji Muhyiddin, tulisin di tubuh sapi ini hamba Allah. Aja ditulisin tuh hamba Allah. Tapi entar katanya kalau ada orang nanyain hamba Allah itu siapa, bilangin gue katanya gitu. Ya. Nah itu kurang tahu tuh Pak. Kita harus nanyain dulu ke sutradaranya waktu itu. Jadi seperti itu. Jadi belum tentu orang yang tulis hamba Allah kemudian ikhlas atau yang ditulis namanya kemudian tidak ikhlas. Tapi tadi Pak, ya bahwa tidak ingin mendapatkan pujian dari manusia. Jadi hanya ingin mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Boleh nggak kita mengharapkan pahala dari Allah? Boleh. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus." Kalau minta surga, ya dari dosa amal yang kita lakukan, maka mintalah surga firdaus, walaupun agak mustahil lah ya. Paling tidak ya pinggirannya dah, gitu ya. Atau di bawahnya, gitu kan? Atau di bawah. Maka ria dan sum'ah ini bisa menghapus dan menghancurkan daripada amal seseorang. Dan ikhlas itu kalimatnya pendek tapi susah Pak. Ya, susah. Karena ikhlas itu Pak, qoblal amal, indal amal, ba'dal amal. Sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal itu harus terjaga terus. Ya, harus terjaga terus. Yang namanya ikhlas itu. Ya. Nah tentang ikhlas ini terkadang bagi kami ya, yang ya punya skill, punya kemampuan berceramah seperti ini. Kan Ustaz juga tuh kagak ikhlas katanya. Pulangnya dapat amplop katanya. Oh, berarti Ustaz kagak ikhlas katanya tuh. Ya. Saya pernah dapat cerita dari Ustaz Aceng Zakaria orang Garut. Ya. Namanya dakwah itu katanya, ya, ibarat orang mencangkul di sawah. Kalau lagi nyangkul ada belut, ya, ada gabus, ambil katanya. Ya. Tapi jangan sampai karena kagak ada belut, kagak ada gabus, nggak mau nyangkul di situ katanya gitu. Ya.
Ya itu mah katanya ya karunia dari Allah, ya ambil saja. Ya, ambil saja. Ya. Tetapi jangan menjadi prioritas utama. Ya. Karena Ustadz Syuhada Bahri, ya, Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia ya, almarhum ya, sudah wafatnya. Ya. Beliau pernah cerita, beliau sampai nangis Pak ceritanya, sampai nangis. Jadi beliau ada khutbah Jumat di daerah Ciledug waktu itu. Ya. Bawa uang itu pas untuk naik bis sekali jalan. Jadi pulangnya ntar gue bakal dapat dari sono katanya gitu dalam hatinya. Gitu. Gitu ya. Ternyata Bapak sekalian, setelah sampai di lokasi, dia terlambat Pak. Sehingga sudah ada yang menggantikan khotibnya Pak. Masya Allah. Ya. Akhirnya beliau pulang, duit kagak ada. Karena tadi udah habis, cuma buat sekali jalan doang. Ya. Pulangnya nggak ada. Akhirnya naik PPD, katanya minta maaf kepada sopirnya. Beliau nangis waktu itu, luar biasa. Ya. Ya. Artinya memang keikhlasan ini agak sesuatu yang sulit. Ya. Salah niat. Bukan tidak ikhlas tapi salah niat ya. Iya. Jadi memang itulah ikhlas ya. Jadi qoblal amal, sebelum beramal, indal amal, ketika beramal, ba'da amal, setelah beramal. Tapi ada ungkapan seperti ini, Pak. Kalau ada orang yang tidak mau beramal karena takut ria, sesungguhnya dia sudah ria. Saya nggak mau ke masjid salat berjamaah. Kenapa? Takut ria. Sesungguhnya dia sebelum beramal sudah ria. Sudah ria Pak itu. Ya, sampai orang mengatakan, oh luar biasa nih orang nih. Ya. Dalam menjaga hatinya sampai nggak mau ke masjid gitu. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal. Kewajiban kita ya berusaha Pak. Ya. Karena dalam kitab Akidah Thahawiyah itu disebutkan Pak, persentase keikhlasan itu. Ada yang 100%, ada yang 90%, terus ke bawah. Nah yang bahaya itu kalau keikhlasannya hanya di bawah 50%. Nah itu yang bahaya. Ya, yang bahaya. Apalagi yang semata-mata ingin mendapatkan duniawi saja. Maka ini yang berbahaya. Baik Bapak Ibu sekalian, kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau amal soleh kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mutaba'atur rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh kamu hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ada satu hadis Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada 3 orang laki-laki datang kepada istri Rasulullah. Ya, dalam hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian 3 orang sahabat ini bertanya kepada Aisyah tentang ibadah keseharian Rasulullah. Ya. Kemudian oleh Aisyah diterangkan dari A sampai Z begini. Ya. Falamma ahbaru ka'annahum tuqalluha. Ketika sudah diterangin, mereka nggak ibadah Rasul mah sedikit gitu ya. Kenapa? Ya. Aina nahnu? Ya. Bagaimana dengan kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amma qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dengan turunnya surat Al-Fatah ayat kedua, Pak. Inna fatahna laka fathan mubina. Ayat keduanya, Pak. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosa Rasulullah yang telah lalu dan yang akan Rasulullah lakukan. Jadi Rasulullah beramal sedikit segitu karena dosa-dosanya sudah diampuni. Nah kita belum diampuni nih, harus lebih dari Rasul, begitu kira-kira.
Maka kata yang satu, ama ana fa inni usholil laila abadan. Saya akan sholat malam sepanjang malam, setiap malam sepanjang hidup saya tanpa tidur. Ya. Wa qala akhar, yang lain berkata, ana asumud dahra wala uftir. Saya akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan pernah berbuka. Ya. Kemudian qala akhar, yang satu lagi mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya akan menjauhi perempuan. Saya akan membujang selama-lamanya. Ya, ada kalimat abadan masalahnya ini. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Rasulullah berkata, antumul ladzi qutum kadza wa kadza. Kaliankah yang ngomong ini dan itu? Ya. Amma wallahi inni la ahsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, saya adalah orang yang paling takut dan paling takwa kepada Allah. Lakinni, tapi aku pun, kata Rasulullah, asumu wa aftir. Saya berpuasa tapi saya pun berbuka. Wa usolli wa arqud. Saya salat malam tapi saya pun tertidur. Wa atazawwajun nisa, bahkan saya menikahi lebih dari satu istri. Ya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan golonganku, kata Rasul. Jadi dalam beribadah tidak boleh melebihi apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaitannya dengan hal ini, ya, sekarang ini kan ada kelompok yang takfiri, ya, tabdi'i, kemudian tasyriki. Terkenal gitu, Pak. Yang pertama adalah takfiri. Apa takfiri itu? Suka kafirin orang. Ya. Yang kedua tabdi'i, suka membid'ah-bid'ahkan orang. Dan yang ketiga adalah tasyriki, suka mensyirik-syirikan orang. Ya. Kalau nggak ada dari Rasulnya, katanya, oh itu bid'ah. Ya, oh, ini perbuatan kufur ini syirik ini. Ya, mudah banget begitu ya. Mudah banget Bapak. Ya, padahal Bapak Ibu sekalian, dalam memaknai ataupun permasalahan hal ini, kita harus melihat tiga hal. Pertama, dalam ibadah itu ada yang sunnah, yang kedua ada yang bid'ah, dan yang ketiga ada yang mukhtalafih. Jadi yang pertama ada yang sunnah, ya, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah. Yang kedua ada yang bid'ah, ya, memang bid'ah. Umpamanya sholat subuh 4 rakaat, Pak, itu udah pasti bid'ah, Pak. Ya. Yang ketiga ada yang mukhtalafih. Apa mukhtalafih itu? Diperdebatkan, ya, banyak apa? Banyak pendapat. Ya. Nah, terkadang ada yang nomor 3 ini mukhtalafih dimasukkan ke nomor 2, Pak. Ya, gitu. Padahal diperdebatkan di kalangan para ulama, tapi dimasukkannya ke ranah bid'ah. Gitu. Contoh, kunut subuh. Kunut subuh disebutnya apa katanya? Bid'ah katanya. Ya. Bid'ah. Padahal itu bukan bid'ah. Tetapi sesuatu yang mukhtalafih, diperdebatkan. Ada yang mengatakan sunnah, kan begitu. Ya, dengan dalil yang ini. Ada yang mengatakan tidak sunnah, tapi nggak ada bilang bid'ah, enggak. Ya. Padahal hal ini, Pak, yang namanya kunut subuh itu disebutnya itu adalah apa? Mu'tabar, ya. Ikhtilaf mu'tabar. Apa ikhtilaf mu'tabar itu? Perbedaan pendapat yang sudah masyhur sejak zaman siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mensunahkan apa? Kunut subuh. Ya. Kemudian beliau punya murid namanya Ahmad bin Hambal. Dia punya pendapat kunut subuh tidak sunnah, gitu ya. Gitu. Tapi luar biasa coba Ahmad bin Hambal. Ketika beliau berkunjung ke gurunya Imam Syafi'i dan beliau melaksanakan sholat subuh, beliau kunut subuh. Nah, ini yang terkadang ya terjadi kerancuan ya, di dalam masyarakat kita. Ya.
perayaan Maulid Nabi, bid'ah. Bid'ah juga. Kenapa? Karena Rasulullah nggak pernah katanya melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Sahabat pun nggak pernah. Tahlilan juga bid'ah katanya. Kenapa? Rasulullah nggak pernah tuh tahlilan buat nahlilin siapa? Hadijah. Jadi hal-hal semacam itu awalnya adalah mukhtalafin, diperdebatkan, tapi suka dimasukkan ke ranah yang kedua. Sehingga kemudian ya akhirnya terjadilah bentrokan ya sesuatu dalam masyarakat kita. Kayak di tempat saya itu sama Pak, gitu. Sampai akhirnya mereka nyempal, ya bikin markas sendiri, samping masjid. Ya, samping masjid itu. Padahal kita punya masjid yang dibangun bersama-sama. Ya. Kita sudah ngasih slot segala macam seperti itu. Jadi hal-hal semacam ini ya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana yang namanya mutaba'atul rasul itu. Tetapi banyak pembahasan-pembahasan. Ya. Syekh Utsaimin sendiri beliau menyampaikan bahwa al-mas'alatul fiqhiyah dhanniyah kata beliau. Ya. Masalah-masalah fikih itu adalah sesuatu yang dhon. Apa dhon itu? Prasangka. Nggak ada yang qat'i. Ya, nggak ada yang pasti. Yang namanya fikih itu pasti memiliki beberapa pendapat. Ya, dalilnya satu tapi istinbat hukumnya berbeda. Ya. Kayak apa Pak? Kayak salat berjamaah. Hukumnya apa? Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dari mana hadisnya? Hadisnya satu. Sama. Kata Rasulullah, ya. Kalau ada yang gantiin saya jadi imam, saya akan bakar itu rumah-rumah orang yang kagak salat berjamaah. Rasul melaksanakan enggak? Enggak. Gitu. Maka kata yang satu, salat berjamaah hukumnya wajib. Kenapa? Itu Rasulullah sampai ngancam begitu. Tapi kata yang satu, enggak. Itu sunnah muakkadah. Karena kalau Rasul ngebakarin rumah orang yang yang enggak sholat, Rasulullah kagak sholat berjamaah. Begitu. Iya. Sibuk ngebakarin rumah yang kagak sholat. Iya. Itu. Jadi satu hadisnya tetapi istinbat hukumnya berbeda. Ya. Ya, seperti itu. Maka dalam hal ini kita harus harus lebih bijaksana. Ya. Terkadang masalah fikih itu kan mereka memandangnya hitam putih, gitu. Padahal namanya fikih itu nggak bisa hitam putih, pasti memiliki perbedaan pendapat. Dan ini bukan zaman kita saja perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Sejak zaman Rasulullah sudah ada. Ada dua orang sahabat bepergian. Ya, perjalanan. Datang waktu sholat zuhur. Ya. Nggak ada air. Airnya apa Pak? Tayamum. Tayamum dua-duanya. Kemudian sholat dua-dua. Selesai tayamum, selesai sholat, berangkat lagi. Nemu air Pak. Yang satu wudhu lagi, sholat lagi. Yang satu nggak wudhu lagi, nggak sholat lagi. Di jalan berantem loh Pak. Nah, gue yang benar, lo yang salah. Enggak, gue yang benar, lo yang salah. Gitu. Akhirnya disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah kepada orang yang tidak wudhu lagi, tidak salat lagi, asobta sunnah. Engkau sesuai dengan sunnah. Memang begitu. Udah gugur kewajibannya begitu. Ya. Tetapi pada yang satu lagi, laka ajron. Engkau mendapatkan 2 pahala. Nggak disalahin sama Rasulullah. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak langsung menjustifikasi itu salah enggak. Gitu. Jadi kalau masalah ijtihad itu, Pak, kalau benar sesuai sunnah, kalau salah dapat 2 pahala. Yang penting ada dalilnya. Ya, ada dalilnya seperti itu. Ya. Iya, maka masalah-masalah fikih itu kata Syekh Utsaimin sendiri dhanniyah. Ya, dhanniyah. Sesuatu yang dhon, gitu ya. Maka kalau kita melihat dalam usul fikih ada namanya thariqatul tarjih, thariqatul naskhi, ya, thariqatul jam'i, ada thariqatul tawakuf. Ya, kalau melihat satu hadis itu seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi dalam hal ini kita harus lebih tasamuh. Apa tasamuh itu? Toleransi. Kalau bisa sama, jangan berbeda.
Ya. Yang satu ketika tahiyat itu, yang satu utak-utakan jari matanya. Itu, yang satu enggak gitu. Ya, yang kata yang satu, ngapain sih? Ya kalau bisa sama udah, karena dua-duanya juga ada dalilnya gitu kan. Ya. Kalau bisa disamain gitu, maka kata Rasul latah talifu kulu buku. Ya. Ya. Ada yang muter juga ya. Masya Allah. Mungkin kuotanya kurang, Pak. Iya. Ya, kuotanya tinggal MB, bukan gigabit lagi. Iya. Ya itu. Ya. Jadi sebenarnya kita lebih banyak bedanya apa lebih banyak samanya? Lebih banyak persamaannya gitu ya. Lebih baik persamaan. Gitu. Maka hal-hal semacam ini memang harus dijaga ya. Karena kalau tetap kita berkutat dalam masalah-masalah furu'iyah, maka kita akan kehabisan tenaga. Ya. Sementara ada hal-hal yang lebih besar yang harus kita hadapi. Ya. Musuh-musuh Islam itu luar biasa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ada 3 hal ya, yang menjadi syarat amal soleh kita diterima oleh Allah. Yang pertama adalah iman, yang kedua ikhlas, dan yang ketiga adalah mutaba'atur rasul. Ya. Tetapi tentunya dengan pembahasan-pembahasan. Kalau dulu ada kitab namanya Bidayatul Mujtahid, ya. Itu dikarang oleh Imam Ibnu Rushd di Andalusia. Kalau sekarang namanya apa Pak? Spanyol. Dulu dikarang di situ. Itu kitab luar biasa, kita pikir luar biasa. Jadi semua 4 mazhab itu beliau tulis di situ. Ya. Umpamanya masalah sholat, ada yang ke sini, ada yang ke bawah, beliau bahas, berikan ya dalil-dalilnya semua. Itu lebih fair, gitu. Lebih fair daripada hanya mengambil satu mazhab saja kemudian menyalahkan mazhab yang lain. Jadi semakin kita banyak ilmu harusnya lebih bijak. Bijaknya harus bijaksana dan bijaksini. Ya. Jangan hanya bijaksana saja tanpa bijaksini. Ya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Terima kasih Ustaz. Sangat menarik syarat-syarat terimanya amal untuk para jemaah yang ikut dari kerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bahasan awal tadi bahwa surga itu lebih banyak kaumnya daripada neraka. Jadi karena berbuat kesalahan itu dosa status, untuk membuat kebaikan itu pahalanya 10. Itu lebih banyak pahala daripada dosa. Betul. Sehingga surga lebih banyak kaumnya. Nah, asal yang kedua yang seperti tadi bukan bahwa semoga saya masuk pada golongan sedikit ya. Mayoritas. Kenapa kalau seperti itu? Lebih banyak sedikit daripada orang yang kedua. Yang bukan pertanyaan jelas mengenai Ustaz jamaah berangkat mungkin pulang naik bis. Saya beberapa kali mengikuti ceramahnya Ustaz Mansur itu modelnya seperti itu. Jadi banyak yang dilakukan sama beliau, misalkan saking ingin jariahnya itu sampai ada yang jual bukan juga terlalu mahal, dia murah dan beramanya, tapi dengan makan itu yang saya sering mengikuti sama termasuk karena dalam isi salam itu kebanyakan memang untuk janjian kali dan jadian mencobakan dirinya sendiri.
Mhm. Ya, ya. Nah, yang lebih menarik lagi untuk Bapak Ibu juga pendengar politik saat ini itu fungsinya yang perempuan masih diputar terus dia pernah mendapat hadiah BMW. Dia mengeluarkan jaringan 40 juta, akhirnya ada di 40 juta, hasilnya dia ada yang kasih BMW. Itu yang sebenarnya sama di pusat. Satu, dua, tiga. Kedua pertanyaan yang berbeda. Kamu dengar Ustaz ada namanya kiai anak. Itu kalau udah banyak pakai mama terus pakai ada sedikit dosa-dosa. Agak kagok ya, Pak? Iya. Kalau misalnya itu cuma dari Jawa Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Terima kasih reviewnya dan juga ringkasannya tadi sudah disampaikan ya. Ya, tadi bahwa walaupun seseorang melaksanakan amal kebaikan akan dibalas 10, 700 bahkan lebih ya. Tetapi nggak langsung Pak dapat begitu saja ya. Karena nanti harus ada persyaratannya. Jadi iman, ikhlas dan mutaba'atur rasul. Nah, barangkali kita sudah beriman nih, cuma kadang ikhlasnya kurang kan gitu. Sehingga itu menjadi penyebab ya pahala kita nggak sampai 10, nggak nyampe 700 begitu ya. Karena kan bisa saja Allah itu ngasih cuma 1, bisa saja. Itu kan ala masyiatillah, tergantung apa yang Allah inginkan begitu ya. Maka tadi saya sampaikan ada dalam kitab Akidah Thahawiyah itu persentase orang itu dalam keikhlasannya, dan 100% ya mungkin kalau 100% dapatnya 10 gitu pahalanya ya, atau kalau sedekah 700 gitu ya. Tapi ada yang ikhlasannya itu di bawah itu, maka Allah pun akan memberikan pahala yang sesuai dengan keikhlasannya. Kemudian yang berikutnya memang begitu Pak. Saya dulu sangat tertarik dengan ceramah-ceramah beliau. Dan bahkan beliau dulu itu punya rubrik di Republika ya tentang sedekah. Iya. Iya. Jadi betul. Jadi ada di Republika, beliau suka cerita gitu. Ada orang bersedekah kesulitan ini, kemudian bersedekah, kemudian Allah balas. Dan itu kemudian karena saya percaya Pak, saya percaya itu cerita benar. Kalau ceramah-ceramah saya sampaikan juga Pak. Kesininya taunya bohong Pak. Saya dosa itu ya. Gitu. Itu sering saya sampaikan seperti itu ya. Jadi membawa jamaah itu tadi ya. Jadi salah persepsi tentang kalimat 700 kali lipat itu. Padahal yang namanya balasan dari Allah itu macam-macam gitu. Bisa kesehatan ya, anak istri yang soleh dan soleha seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi memang tiap orang memang itu ya punya gaya masing-masing tapi ya. Tetapi tentunya harus sesuai dengan apa yang
minta disyariatkan oleh Allah. Saya paling suka dengan ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya, saya paling suka. Beliau itu materinya sederhana tapi cara penyampainya luar biasa. Ya, kaitannya dengan Kiai Haji itu. Alhamdulillah Pak, yang ngasih nama ke saya sampai sekarang masih hidup. Iya, sudah sepuh, sudah pikun ya. Iya, saya tanya kok nama saya Nana Sumarna, itu dari siapa? Oh, dari Nenek Eroh katanya. Ternyata Nenek Eroh yang ngasihnya itu. Ya. Dan itu nama apa ya? Familiar di kampung saya itu. Ya, familiar gitu ya. Ya, Tasik saya Pak, Tasik. Jadi banyak di sana itu yang namanya Nana gitu. Di kampung itu bisa dapat orang namanya Nana itu. Ya. Sehingga kasih namanya itu supaya bedain apa? Ada Nana Ojo gitu. Karena isinya namanya Ojo. Ada Nana Udin. Nah, kalau saya Nana pendek, Nana panjang. Oh itu mah celana ya. Kalau saya Nana Ending biasanya disebutnya itu untuk bedain. Ya, kalau di sekolah juga sama tuh. Itu sekolah itu ada Nana. Kalau saya Nana S karena Nana Sumarna. Yang satu lagi Nana B. Gitu. Iya. Emang kurang pantas Pak kalau Kiai Haji Nana Sumarna ya. Ahmad Nana Sumarna gitu ya. Iya, iya. Iya. Barangkali ada yang lagi tanyakan, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kebaikan? Apakah juga dia mendapatkan dosa-dosa itu? Itu satu. Dua, kan dibahas tadi itu banyak orang yang masuk surga ketimbang yang masuk neraka. Ada sebagaimana dengan hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga seorang itu sebelum dia melimpahkan harta yang paling dicintai, paling dicintai. Jadi nggak akan masuk surga. Tiga itu tadi misalkan bahwa amal soleh itu dapat diterima kemudiannya Ikhlas. Ikhlas itu kan tadi dikatakan bahwa yang mengatakan itu. Dari mana dengan soal ikhlas itu nggak ada. Iya. Baik, terima kasih. Baik, saya jawab dulu ya. Jadi yang pertama kaitannya dengan bahwa kalau amal menunjukkan, mengajarkan kebaikan, kita akan mendapatkan pahalanya, gitu kan. Nah, bagaimana kalau kita ngajarin keburukan, gitu kan? Saya sempurnakan atau hadis yang tadi, ya. Dalam hadis Imam Muslim disebutkan, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Nah, kalau orang itu sanna yasunnu itu artinya mengajarkan, memberikan contoh keburukan, kana lahu alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusamin auzarihim syai'an. Maka dia akan mendapatkan dosa ya, dari orang yang melakukan dosa tersebut ya, setelahnya tanpa mengurangi dosa dari orang yang melakukan dosa itu. Gitu. Jadi sama Pak. Jadi kalau ada orang ngajarin jahat ya, maka orang yang diajarinnya ya, kemudian melakukan kejahatan tersebut, maka orang yang mengajarkan juga akan mendapatkan dosa. Hanya saja dosanya 1 Pak. Gitu. Kalau tadi kan 10, kalau ini 1. Ya.
Kejahatan yang pertama kali dilakukan di dunia oleh anak manusia ialah membunuh, yang dilakukan oleh anaknya ya Qabil dan Kabil itu. Sehingga ketika ada pembunuhan di dunia, maka anaknya Nabi Adam itu akan mendapatkan dosanya, Pak. Terus begitu. Ya. Itu dari sebelum Masehi kan itu ya. Sampai sekarang udah jutaan tahun barangkali. Terus ketika ada pembunuhan seperti itu. Ya. Maka menjadi pionir melakukan kejahatan itu sangat luar biasa ya, kita takutkan ya. Kenapa? Takutnya jadi amal jariah juga Pak namanya, cuma jariahnya jariah keburukan begitu ya, bukan. Dan menurut saya juga seorang ustadz, seorang pengajar, ketika dia menemukan kesalahan, bukan satu aib kalau dia mengakui kesalahannya dan mohon maaf. Itu ya, udah salah ngotot gitu kan, nggak mau minta maaf. Nah, takutnya itu Pak, kalau ada saya umpamanya salah ucap, salah penafsiran dan macam, kemudian diketahui kesalahannya, itu harus disampaikan bahwa yang saya sampaikan itu adalah salah. Takutnya apa? Takutnya terus mengalir sampai nanti ketika kita sudah tiada. Begitu, nauzubillah ya. Jadi bukan hanya kebaikan saja yang menjadi jariah ya, tetapi keburukan pun menjadi jariah. Cuma tadi kalau kebaikan itu 10 ya, kalau kejahatan itu 1 gitu. Iya, dosa jariah Pak namanya. Dosa jariah. Karena jariah itu kan mengalir tadi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan ikhlas ya. Memang sering seperti itu Pak, dianalogikan oleh para ustadz itu, yang namanya ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas. Iya. Ya, kalau ayat surat lain itu kenapa disebut Al-Baqarah? Karena ada kisah Nabi Musa gitu kan dan kaumnya, ada kalimat Baqarah gitu kan. Disebut surat An-Nisa karena ada kata-kata An-Nisa begitu. Tapi kalau surat Al-Ikhlas itu nggak ada satu kata pun kalimat ikhlas dalam surat tersebut. Maka ikhlas itu adalah ibarat surat Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlasnya. Saking apanya? Saking ikhlasnya. Ya. Tetapi ala kulli hal bahwa ketika kita beramal ya jangan tadi seperti saya sampaikan karena takut takut riya kemudian tidak mau beramal, itu salah banget. Salah banget ya. Beramal aja dulu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kemudian membantu kita, yang memberikan hidayah kepada kita. Lama-lama kita menjadi orang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Karena kalau orang ada berniat melaksanakan amal kebaikan tetapi karena takut riya kemudian nggak dijalankan, justru itu adalah sudah riya gitu. Sebelum beramal dia sudah riya. Baik, itu saja. Oh iya, ada hadisnya Pak. Saya sih belum pernah baca. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Surah Ali Imran juz keempatnya. Sebentar saya baca. Ya. Saya baca terjemahannya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya. Jadi tetap Pak di sini diterjemahkannya mimma tuhibbun. Dari sebagian yang kamu cintai. Ya. Iya, mimma tuhibbun. Jadi bukan seluruhnya gitu. Ya. Bukan semua yang kita cintai kita infakkan. Ya. Nah, memang itu yang paling baik ya, karena tidak akan mendapatkan memperoleh kebajikan ya, albir ya. Maka kalau kita berinfak itu usahakan yang terbaik yang kita miliki. Maka Ainun Najib pernah mengatakan seperti itu. Kalau infak itu ya, ambil dompet, nggak usah dilihat isi dompetnya, langsung cabut keluarin itu. Gitu. Tapi kata jamaahnya, Ustadz katanya,
orang itu sudah tahu mana letaknya walaupun nggak dilihat. Yang sebelah sini nih yang merah nih gitu kan, gambar Soekarno Hatta. Yang sebelah sini yang merahnya gambar lain lagi. Gitu. Gitu. Iya, ya. Jadi bukan arti bahwa orang tidak akan masuk surga ya sebelum menginfakkan hartanya yang paling dia cintai, bukan, tapi terjemahannya itu kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai ya. Kalau kita punya pisang, iya, pisang satu satu tandan, yang dikasihin tetangga yang mana kira-kira? Yang paling bawah apa yang paling atas? Nah itu kira-kira ya. Yang paling bawah kecil, bulukan lagi gitu kan. Ya. Harusnya yang paling atas kan. Ya, harusnya yang paling atas. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan Rasulullah menyembelih seekor kambing. Ya. Kemudian kata Rasulullah, kasih tetangga, jangan lupa juga tuh teman-temannya Khadijah. Kemudian Aisyah diberikan, sudah dikasihkan semua. Ya Rasulullah, ini yang tersisa tinggal pahanya nih sebelah. Rasulullah itu paling suka paha belakang Pak ya, paha kambing paling belakang. Tahu sebelah kanan sebelah kiri? Kanan ya. Iya. Kemudian kata Rasulullah, ya Aisyah, justru yang tersisa itu yang kita sedekahin, itu yang tersisa. Ini emang nggak tersisa justru. Ya, paling kita makan besok jadi kotoran katanya gitu. Ya. Justru itulah yang jadi sisa yang akan kita. Gitu. Maka ada ungkapan seperti ini, Pak. Harta itu kudu dibawa paeh. Kudu dibawa mati. Iya, harta itu harus dibawa mati. Iya. Ada orang mengatakan harta itu jangan dibawa mati atau nggak bisa dibawa mati. Justru harta harus dibawa mati katanya. Iya. Gimana caranya? Ditipin. Jadi ketika kita mati kita sudah sudah aman gitu ya. Jadi harta itu justru harus dibawa mati. Ya. Iya. 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 Jadi beda ya imannya kita sama Abu Bakar. Jauh banget, Pak. Itu jawaban keimanan yang gak ada tandingnya. Maka disebutnya juga Abu Bakrin. Abu itu bapak. Ya, bukan Abu Janda ya. Abu Bakrin. Bakrun itu artinya bersegera. Ya. Kalau Bikrun artinya perawan. Ya. Maka Anda mengatakan bukan Abu Bakar katanya, tapi Abu Bikrun. Kenapa? Karena Rasulullah menikah dengan seluruh istri-istrinya semuanya janda kecuali Aisyah. Maka mengatakan Abu Bikr katanya, bapaknya perawan. Tapi yang betul adalah Abu Bakrin. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang senantiasa ada di garda terdepan dalam masalah amal soleh. Seperti tadi yang Bapak sampaikan, dia menginfakkan seluruh hartanya. Ya, datang Umar, ya Rasulullah, saya menginfakkan setengah hartanya. Habis itu nanya sama Rasulullah, bisik-bisik kali ya, kalau Abu Bakar berapa? Semua hartanya kata dia diinfakin. Nangis Umar waktu itu. Gak bisa katanya saya melampaui Abu Bakar dalam masalah ibadah kepada Allah. Ya, mungkin itu Pak khususiyah kalau ini, ya imannya beda. Imannya beda. Karena tadi Rasul sudah menyampaikan kan, ya, kul washrab walbas watasaddaq bi ghairi sarafin wal makhilat. Makanlah, minumlah, berpakaianlah, bersedekahlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena Rasulullah tahu iman kita, Pak. Ya, memang ada hal-hal yang sangat khusus ya, khusus untuk sahabat-sahabat Rasulullah, diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Karena kan kalau di Arab itu kan nama itu 3, nama asli, nama kunyah, nama laqab. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah. Ya. Nama kunyahnya Abu Bakrin. Jadi kunyah itu adalah nama yang didahului kalimat Abu atau Ummu. Ya. Yang ketiga laqab. Apa laqab itu? Gelar. Namanya As-Siddiq gelar. Ya. Namanya Abdullah bin Abi Quhafah, kunyahnya Abu Bakar,
lakomnya As-Siddiq. Namanya Umar bin Khattab, ya, kunyahnya Abu Hafsin, lakomnya Al-Faruq. Namanya Muhammad, kunyahnya Abul Qasim, lakomnya Al-Amin. Jadi betul Abu Bakrin itu artinya beliau senantiasa ada di garda terdepan, gitu ya. Ya, jadi ya mungkin barangkali susah dan sulit, jangankan kita, Umar aja sampai nangis gitu. Apalagi kita yang hidupnya di saat seperti ini. Ya. Iya, silakan Pak. Oh, silakan Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk satu mengenai beramal dan ikhlasnya memang luar biasa. Orang tadi bagaimana belajar ikhlas untuk berbuat baik. Nah, saya mau berikan satu pengalaman dari keikhlasan. Ya, monggo Pak. Mengenai bagaimana yang saya dapatkan dari kita untuk ketika kita beramal, mungkin nomor ketiga kita agak ketika kita beramal lagi itu tidak makan. Makin banyak di belakang itu semakin berat. Orang melatih keikhlasan, membiasakan sesuatu yang sering kali membantu keikhlasan. Mau yang beban, mau yang ringan, mau yang terus istiqomah itu. Kalau juga saya mudah untuk ikhlas. Ketika mencapai satu, kalau sekarang saya melatih saya coba sampai kalau masih sampai bisa ikhlas. Tapi menarik dari apa yang kita lakukan terus istiqomah. Dan dulu saya masih susah. Uang terbatas. Pada satu titik tertentu saat berpasokan begitu banyak, begitu cuma yang saya rasakan kok uang dari mana? Kok saya bisa bersorak itu kali dan kok ada uang dari satu dan berapa? Yang ini yang saya kadang-kadang suka menangis. Iya. Oh, yang mau 3 mau 4 berat. Nah, yang mau uangnya kok bisa kita lebih banyak. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi memang tiap kita pasti punya pengalaman spiritual dalam berinfak. Ya. Betul, Pak. Betul. Ya, kalau mau cerita, saya juga punya cerita seperti itu, Pak. Saya pernah membantu orang ngasih 1 juta. Ya. 1 juta. Sudah seminggu dia mau ngembaliin, saya bilang, "Enggak usah. Buat anak istri. Buat anak istri antum aja." Seminggu kemudian, Mbak, waktu itu saya mau beli kendaraan, ya beli mobil, masih kurang 10 juta lagi. Saya ngomong ke Bu Haji, "Bu Haji, saya ingin punya kendaraan gitu kan, masih kurang di 10 juta lagi." Ya udah, Set, hari Senin minta rekeningnya. Bila saya kirim rekeningnya, beliau transfer 10 juta. Seminggu kemudian ketika saya ngaji lagi di rumah beliau, "Pak Ustadz, uang 10 juta kemarin nggak usah dipikirin.
nggak usah dibalikin. Nah kayak gitu Pak, ya, kayak gitu. Ya. Alhamdulillah gitu kan. Memang tiap kita itu punya apa? Punya pengalaman spiritual pribadi kalau masalah itu kita agak bisa nafikan. Ya. Memang 700 kali lipat itu benar-benar, gitu. Tapi terkadang itu tadi, ya Pak Kiai Ustadz yang tadi suka salah menafsirkan itu gitu. Yang namanya pengembalian dari Allah itu bukan tadi Avanza kemudian jadi Alphard begitu, enggak. Ya. Bisa saja Allah itu memberikannya adalah dengan bentuk-bentuk yang lainnya seperti itu. Ya. Karena kalau seperti itu nanti kita digiring menjadi apa? Hamba yang madiyah, materialistis nanti. Ya. Iya, digiringnya ke situ. Infak segini saya harus dapat segini, sehingga ditungguin. Oh nggak datang ya, nah gitu. Ya, gitu. Kosan dana ya. Terakhir ya, saya punya kisah juga teman ngaji saya. Namanya Pak Abidin. Kalau Bapak mau langsung konfirmasi ke beliau boleh. Tinggalnya di Johar Baru, Jakarta Pusat. Waktu itu beliau takziah Pak ke Cempaka Putih. Jadi ada kawannya wafat orang tuanya. Biasa kan kita ngasih ini ya, ngasih di apa namanya di baskom betul. Beliau meniatkan, ya Allah dengan infak ini mudah-mudahan istri saya melahirkan selamat. Itu yang beliau minta. Ya. Akhirnya istrinya melahirkan anak kedua itu, kalau anak masalah, anak pertama itu sesar, anak kedua malah normal. Gitu. Nah ternyata Allah itu ngasihnya nggak sampai situ Pak. Ya, berapa bulan kemudian dia dapat surat dari Matahari Dev Store yang ada di atrium Pak. Senin itu ada atrium tuh. Ya. Ternyata ketika dibuka beliau mendapatkan sebuah motor Honda Beat. Ya, hadiah dari beliau pernah belanja di situ. Nah itu Pak. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu memang ada. Siapapun kita pasti pernah mengalami. Kalau sedekah segini Allah akan kasih. Gitu. Tapi tadi premnya tadi itu, ya premnya tadi itu bahwa Allah ngasih itu bukan hanya secara materi saja, gitu, tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Karena kalau premnya itu materi saja, akhirnya kita tadi ngarep banget, ya, nungguin gitu kan. Padahal yang namanya infak sedekah itu bukan hanya materi saja, kesehatan dan segala macam. Seperti itu. Walau alam waktunya sudah. Baik. Amin, amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan membacakan umul kitab suratul Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli amrin shalih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, 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 ya ma'bud ya karim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa li sahabati ajma'in wa li tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا
لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian yang bisa disampaikan, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.